Tiba-tiba minggu lalu belajar materi historis gitu toh mak gitu, terbuka dan itu kejar sendiri. Ini momen subjektif, setiap orang beda-beda. Jadi jangan cuma mengandalkan kumpulan informasi. Kalau cuma informasi dan dipahami, cari di buku-buku gampang. Tapi kejar momen subjektifmu sendiri-sendiri. Nah itu penting. Jangan cuma ngantuk, kok ini ngantuk. Ya, kita mulai materialisme sudah. Sekarang kita masuk ke idealisme. Ini masih dalam rangkaian kita kuliah ontologi. Idealisme mungkin kayak materialisme kemarin, saya bagi 2 kali pertemuan. Hari ini sama, saya tidak tahu minggu depan ada nggak Mas Lukman foto kan Idul Adha? Ada ya? Semangat mana? Atau gini aja deh, bonus ya, Idul Adha tak ganti film aja mau nggak? Saya punya film. Sebenarnya film ini adaptasi dari buku filsafat yang enak yang tiap hari kamu baca, Dunia Sophie. Ya, Sophie's World. Ya karena adaptasi dari buku akan lebih enak kamu lihat film itu kalau sudah baca bukunya. Kalau belum baca film itu sangat tidak menarik, lebih enak Fast and Furious atau nonton Insidious atau nonton itu. Iya, jadi baca dulu bukunya, minggu depan kita lihat Dunia Sophie. Cuma saya masih agak harus menyelaraskan karena terjemahannya bahasa Inggris, jadi tak usahain nanti minggu depan sudah bahasa Indonesia. Ya di Google sama diedit dikit-dikit lah. Jadi sambil menikmati kambing dan sisa sate sapi, kita nonton film bareng-bareng. Dunia Sophie. Oke, bismillah, kita mulai idealisme. Jadi idealisme itu frontal nabrak teori 2 minggu yang lalu, yaitu materialisme. Asal kata idealisme yaitu idealismos, dari bahasa Yunani, dari kata dasar idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Ide itu kan sesuatu yang hadir, tampil dalam dirimu. Itu ide. Aku merasakan sesuatu dalam diriku. Nah itu idea namanya. Bahasa Indianya kuch-kuch hota hai. Iya, kuch-kuch hota hai itu terasa sesuatu dalam diriku. Nah itu bahasa Yunaninya idea. Jadi idealisme itu kayak film India jangan-jangan. Ya, jadi ide sebenarnya sederhana, tiap hari kamu pakai istilah ide ini. Punya ide enggak? Nah itu berarti enggak punya, berarti masih enggak ada sesuatu dalam jiwamu. Kalau sudah punya berarti sudah ada sesuatu. Oke, idea lawannya materialisme. Kalau bagi materialisme, esensi, hakikat alam semesta itu materi. Kalau bagi idealisme enggak. Esensi itu ada dalam ide. Ide itu dimensi batinnya manusia, dimensi rohaninya. Kalau dalam wacana filsafat kadang disebut mind, kadang disebut soul, kadang disebut spirit. Dan bukan yang bendawi, bukan yang materi. Jadi ya roh itu biasanya kalau ngomong manusia, mind itu dimensi pikirannya atau jiwa, spirit, daya. Aliran-aliran klasik ada aliran yang fokusnya daya, misalnya animisme atau dinamisme. Nah itu kan. Dan esensinya alam semesta itu termasuk manusia. Jadi bukan fisiknya. Kalau kemarin di materialisme kan fisik, bahwa pikiran itu bersumber dari fisik terus direfleksikan. Kalau idealisme kebalikannya. Realitas itu adalah manifestasi dari pikiran yang mengejawantah. Jadi kebalikannya. Duluan pikirannya, baru kenyataan.
Kalau materi, duluan materinya, baru dipikirkan. Esensinya di situ. Jadi kamu melihat ini, kemudian paham bahwa oh ini HP. Itu karena di kepalamu sebelumnya sudah ada ide tentang HP. Kamu lihat ini dan menyebut ini mikrofon, bukan ulek-ulek, bukan pemukul, bukan apa. Kenapa? Karena di kepalamu sebelumnya sudah ada ide tentang mikrofon. Kalau kamu tanya, loh tapi kan dulunya sebelumnya belajar juga Pak tentang mikrofon. Iya, tapi ketika kamu belajar itu sebenarnya sudah ada data di kepalamu. Cara belajar, kamu nggak pernah kan belajar kata bahwa waktu kamu kecil belajar ini meja, ini kursi. Tapi coba dicermati, kalau kamu sadari nanti sangat banyak hal kamu nggak belajar secara detail kayak gitu. Tapi ya dia muncul begitu aja dari pengalamanmu. Kenapa? Karena ada, kalau bahasanya Plato ada ide bawaan di kepala kita. Itu idealisme. Jadi ide lebih esensi. Kalau barang juga begitu. Dimensi fisiknya itu tidak penting. Yang penting kan dimensi, kalau bahasa Aristoteles, formnya. Ini kayunya tidak penting. Yang penting kan bentuk mejanya. Lebih esensial bentuk mejanya. Kalau cuma kayunya, dia masih belum esensial. Dia justru jadi berguna, jadi bernama meja karena dia punya form meja. Laptop ini plastik. Plastik apa buat plastik? Iyalah, dianggap plastik, nggak usah dibahas. Nah, plastiknya tidak penting. Yang penting adalah dia punya bentuk laptop. Manusia itu daging, kulit, tulangnya itu tidak esensial. Bahwa dia penting berguna ya. Tapi yang justru esensial itu ruhnya, spiritnya, mindnya. Kalau tidak percaya, secakep apapun orang, kalau sudah ditinggalkan roh, ditinggalkan mind, ditinggalkan spirit, kamu nggak akan berani suit-suit. Ya kan? Ya coba ada jenazah cewek cakep baru suit-suit, kan enggak? Sudah nggak menarik lagi. Kenapa? Kehilangan yang esensial. Jadi fisik tidak penting. Apapun itu justru yang lebih penting adalah yang ada di balik itu. Dan justru maknanya datang dari itu. Nah, itu pengertian awalnya idealisme. Nanti kita jelajahi ke belakang. Nama lainnya, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia, orang biasa menyebut serba ruh. Apa ya? Serba ruh, serba jiwa, serba semangat, serba spirit. Terjemahannya begitu. Kalau kamu ingin jadi orang Indonesia yang baik, misalnya maksud pakai istilah idealisme ke barat-baratan, ya pakai aja istilah serba ruh. Nah, oke. Meskipun tidak populer, lebih populer idealisme. Saya tidak tahu kata idealisme sudah masuk di bahasa Indonesia baku apa enggak. Kalau materi sudah, kalau ide sudah, tapi kalau idealisme saya tidak tahu sudah masuk apa belum. Tapi yang jelas nama lainnya itu. Dan bedakan, hati-hati, ada beda dikit antara idealisme dalam filsafat yang kita kaji hari ini dengan istilah idealis yang kamu pakai sehari-hari. Istilah idealis yang kamu pakai sehari-hari itu kadang positif, kadang negatif. Biasanya kalau ada orang yang mikirnya keduren, imajinasinya terlalu tidak karu-karuan, apa cita-citanya dia apa, cita-citanya apa, terus wah kamu jangan idealis dong. Nah itu beda, bukan itu. Kamu kok idealis, mahasiswa itu kan harus idealis, kayak gitu. Biasanya idealis yang ini biasanya lawannya realis. Realis itu hidup berdasarkan kenyataan. Kalau idealis itu hidup berdasarkan mimpi. Dua-duanya sebenarnya sama-sama penting. Kalau kamu nggak punya idealisme, hidupmu nggak akan ada harganya. Tapi kalau kamu tidak realistis juga, mimpimu itu namanya utopia, cuma mimpi, nggak akan terwujud. Kalau misalnya kamu kerja dan gajimu 1 bulan 200.000, ya jangan mimpi bisa beli Alphard dalam waktu 1 tahun. Idealisme saya Pak, Alphard Pak, 1 tahun. Oh, gajimu biro sebulan, disangoni takmir 150.000 Pak. Nggak bisa. Meskipun kecuali kamu ngerampok.
Tapi enggak bisa. Idealisme juga harus mengukur realitas. Jadi harus mengukur kenyataan. Nah, orang yang berlebih-lebihan, jadi punya ideal tapi tidak lihat kenyataan, kamu sebut idealis. Jadi istilah itu beda dengan idealisme yang di filsafat. Kamu harus punya idealisme ya, tapi tetap juga harus realistis. Kamu juga realistis, tapi jangan realistis saja, tapi juga idealis. Bahwa wajahmu jelek ya, tapi nyari cakep-cakep dikit ya tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi itu idealis. Saya ingin punya pacar yang wajahnya Tamara Blesinski, badannya Nikita Mirzani, kemudian kulitnya misalnya ngono ya. Ora tekan. Jadi, yo realitas lah. Nomor satu kan harus ngaca dulu. Oke, lo itu namanya realistis. Oke, terlalu tinggi ngukur. Oke ya. Makanya agama itu kan menyarankan kalau cari pasangan yang sekufu. Sekufu itu sak level. Sak level itu ya kalau nggak terlalu cakep ya cari juga yang biasa-biasa. Karena itu menentukan tentram dan tidak tentramnya dirimu. Kalau kamu pacarmu terlalu cakep juga nggak tenang kamu. Kuliah juga nggak tenang. Ngaji kayak gini, jangan-jangan di luar digodani cowok-cowok, nggak tenang. Kamu kurus mesti kalau kamu. Jadi mending cari yang biasa-biasa yang nggak banyak pikiran. Jadi enak. Jadi pada makan hati kan kamu pacarmu kalau jelek kan enak di luar. Allah di luar mau ngapain aja. Iya, kamu dan secara ekonomis kamu boros kalau pacarnya kamu sebentar-sebentar SMS lagi ngapain karena kamu khawatir dia lagi ngapain. Jadi mending cari yang biasa-biasa aja. Yang penting hatimu tenteram. Oke. Ya, jadi itu alasanmu nanti kalau ditanya orang, kamu nyari pacar kok kayak gitu? Enggak, saya nyari yang menenteramkan aja. Kenapa sih kok muncul idealisme? Yang pertama jelas, keberatan terhadap perspektif yang cenderung material, realistis. Hidup tidak bisa cuma difokuskan pada yang materi-materi. Nanti kita lihat kenapa kok tidak bisa kayak gitu. Bahwa materi itu penting ya, dan orang tidak bisa menafikan materi. Tapi materi jangan sentral. Kalau materi jadi sentral, pasti akan kehilangan esensi. Yang kedua, kenapa harus idealis? Ketika orang tidak idealis, kemungkinan besar dia akan jadi skeptis. Skeptis itu orang yang selalu ragu-ragu, tidak bisa menemukan kebenaran yang pasti, tidak bisa menemukan kejelasan, tidak bisa menemukan ketegasan. Kenapa bisa begitu? Karena materi itu berubah. Materi itu kan bisa geser, bisa ganti. Kamu dulu kecil, sekarang besar. Ya kan? Materi itu dulu sekarang A, besok bisa B, itu materi. Bisa berubah karena perbedaan waktu, bisa berubah karena pengaruh dari luar, bisa berubah. Dan sementara kalau ide itu dia lebih tahan lama. Beda sama materi. Maka kalau kita basisnya materi, berat. Kalau basisnya nomor satunya realitas, itu kita bisa-bisa skeptis loh. Misalnya, tak kasih contoh, banyak orang yang pakai argumen realitas. Kalau argumenmu realitas, itu fakta itu bisa kamu pilih, karena fakta itu macam-macam. Orang bisa bilang bahwa Nabi Muhammad itu sangat kejam, bisa juga bilang Nabi Muhammad itu sangat penyayang. Kalau dasarmu realitas, tinggal dicari contoh-contohnya. Kelompok keras itu melihat ketika Nabi misalnya tegas pada Yahudi, dilihat itunya saja, contoh realitas yang itu saja. Maka dia terus menyimpulkan bahwa Islam itu memang harus keras. Sementara yang lain melihat Nabi ketika lembut, ketika penyayang pada yang lain, dan disimpulkan bahwa Islam itu lembut. Satu jadi garis keras, satu jadi garis lunak. Kamu garis lunak apa garis keras? Dan itu kenapa? Karena nyari contohnya materi, realitas, tidak idealnya, tidak ideasinya. Sehingga apa? Kalau realitas kamu jadi bingung, Islam ini sing bener sing di terusan.
Dua-duanya punya dalil, dua-duanya ada faktanya, ada buktinya. Nabi kok kadang-kadang gitu, juga kadang-kadang gini ya. Itu karena kamu melihat aspek realitasnya. Indonesia juga begitu. Banyak hal yang lo melihatnya jangan realitasnya, dilihat aspek idealnya, aspek idealnya dulu. Kalau cuma lihat realitas, kamu akan jadi skeptis. Skeptis itu kamu bingung, ragu-ragu. Ini bisa benar, ini bisa benar, itu juga bisa benar. Maka naik kelas dikit, dinaikkan dari level real ke level ideal. Nah, kalau peganganmu level ideal, baru kamu bisa menyimpulkan, oh Islam itu sebenarnya damai, idealnya memang damai. Kalau dalam realitasnya ada yang tidak damai, ini mesti semacam deviasi, ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu cara berpikir idealisme seperti itu. Saya ideal, saya cari yang cakep, luar biasa. Bahwa kok dapatnya yang cuma kayak gitu ya, itu kan berarti ada deviasi dalam realitas. Tapi tidak apa-apa, idealnya ke sana. Caranya kan gitu. Jadi pedomannya jangan realitasnya. Ketika itu realitas, dia berubah-ubah. Gitu loh. Kalau kamu fisik, kamu mesti bingung loh nyari pacar. Kenapa? Ini cakep. Tapi sana juga cakep loh. Sini juga. Besok itu berubah. Yang cakep besok jadi nggak cakep lagi. Dan kamu karena kemarin dasarnya materi, ya besok sudah dulu cakep sekarang enggak. Dulu langsing sekarang gendut. Dulu ya selalu begitu. Karena apa? Karena materi basisnya. Jadi kalau punya pacar, tanyain dulu, kamu suka padaku dasarnya apa dulu. Kalau dasarnya materi, aku berubah besok. Sekarang mulus, besok berikut. Sekarang langsing, besok aku gendut. Nah kan gitu. Kalau masih mau ayo, kalau enggak sekarang cari yang lebih ideal. Kan gitu caranya. Jadi why idealisme? Kenapa harus idealisme? Jadi enaknya filsafat kan begitu. Filsafat itu melihat realitas dari banyak persepsi. Kemarin secara materialisme, kemarin mungkin waktu kita ngaji materialisme kan, iya ya, kayaknya benar materi itu. Begitu sekarang geser ke idealisme, iya ya Pak, mungkin lebih bagus idealisme. Semangat bahwa besok sampai mana diikuti aja, nanti kita simpulkan sendiri. Dunia intelektual kayak gitu. Ghazali kayak kamu, pontang-panting mengejar mana yang paling terus, ketemunya malah di Sufi terakhir. Nah nanti saya ada juga movie tentang The Alchemy of Happiness. Jadi Kimia Us-Sa'adah, semi dokumenter tentang Ghazali. Nanti kalau ada waktu kita lihat bagaimana pengembaraan intelektual seorang Ghazali. Oke, dilanjutkan. Sekarang kita lihat asumsinya idealisme. Asumsi yang pertama dalam idealisme, manusia adalah makhluk spiritual. Jadi spiritual itu, saya tidak tahu kalau di Indonesia istilah spiritual mesti sambungannya sama paranormal, sambungannya sama yang klenik-klenik, sambungannya sama Tidak, maksudnya spiritual itu spirit itu. Ada roh, ada daya di luar fisik. Kayak tadi ada yang pertama tadi, ada soul, ada jiwa. Spiritual itu kan dari kata spirit, dan spirit itu kan jiwa. Kalau kayak iklan dulu itu loh, ada latihan acting terus. Kalau kamu latihan acting kan dulu masih nyawa. Nyawanya itu mana? Jiwanya itu mana? Maksudnya apa? Dalamnya harus ikut, nggak cuma luarnya. Dan manusia itu makhluk yang dalamnya itu menentukan. Maka dia adalah makhluk yang spiritual. Dimensi batinnya itu sangat berpengaruh dalam hidupnya. Jadi bagi idealisme, manusia itu makhluk spiritual. Oleh karena itu ya, dia akan selalu punya kecenderungan ke arah yang spiritual. Orang tidak pernah berhenti di fisik sebenarnya dalam hidupnya. Dia selalu lebih masuk ke arah yang lebih dalam dari sekedar fisik, ke arah makna, ke arah nilai, selalu begitu. Oleh karena itu dia disebut makhluk spiritual.
Jadi jangan salah, makhluk spiritual bukan makhluk yang suka hal-hal klenik, makhluk yang senang nonton film pocong. Nah, berarti benar Pak, Indonesia itu makhluk spiritual, karena film-filmnya selalu film pocong, selalu film kuntilanak, selalu film. Nah, maksudnya spiritual itu manusia ada dimensi dalamnya. Dan dimensi dalam, dimensi batin itu influensial, dia menentukan, lebih penting dibandingkan dimensi materinya. Jangan menyerah hanya karena lemah di materi. Karena kamu punya kekayaan batin yang luar biasa, punya daya potensi jiwa yang luar biasa. Itu kelebihannya manusia. Kalau kamu lihat motivator-motivator itu kan biasanya yang diserang ini, dimensi spiritualnya. Kalau fisik, simple. Fisik itu memeliharanya lebih gampang, lebih simple. Kamu olahraga, kamu makan yang sehat itu sudah simpel. Tapi kalau spiritual harus diperhatikan. Dan dia influensial. Orang bisa fisiknya sakit tapi batinnya senang, tapi kebalikannya agak rumit. Orang yang batinnya susah, fisiknya biasanya juga tidak. Kalau kamu patah hati kan lemes kamu. Diajak ngapa-ngapain, ayo makan enak tak traktir. Enggak konsentrasi. Ya kan? Kebalikannya, kadang-kadang mungkin badanmu sakit, tapi kalau pas batinnya senang juga. Lagi malas pacarnya datang, yuk jalan-jalan yuk, ayo. Padahal kamu lemes. Jadi katanya idealisme enggak. Dimensi batin lebih influensial, lebih berpengaruh. Jadi kalau ada jargon mensana in corpore sano, bahwa jiwa yang sehat terdapat dalam badan yang sehat, itu kuale katanya idealisme. Harusnya badan yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Orang gila itu badannya sehat, kekal, luar biasa, tapi gendeng. Ya kan, jiwanya nggak sehat, nggak waras. Orang ngomong kemana, dia ngomong kemana, ketawa-ketawa sendiri, tak jelas. Dan bagi kamu kan degradasi, itu kan kayak manusia tapi setengah. Bahkan bukan kayak manusia karena dimensi batinnya sudah rusak. Perilakunya juga mungkin agak mirip-mirip dalam tanda petik binatang. Dia nggak mikir etika, nggak mikir adab, pokoknya gimana caranya masih tetap bisa hidup. Maka katanya idealisme, manusia makhluk spiritual karena jiwa, roh atau ide lebih penting daripada materi atau fisik. Dan asumsi ketiga, tidak ada sesuatu yang berdiri di luar pemikiran. Nah, ini nanti asumsi ini bertahan sampai era postmodern. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang berada di luar jangkauan pemikiranmu. Kamu boleh cari, silahkan cari sesuatu yang di luar jangkauan pemikiranmu. Apa kira-kira? Ayo, sebutkan padaku apa yang ada di luar jangkauan pemikiranmu. Sambil kamu mikir. Nggak ada. Begitu kamu sebut, ya berarti sudah ada di pikiran. Jadi nggak ada sesuatu yang di luar dunia pemikiranmu, itu nggak ada. Semua hal itu berada dalam lingkup pemikiranmu. Oke. Bahkan nanti selanjutnya di aliran-aliran idealisme yang kita sebut belakangan, bahkan keberadaan benda fisik itu tergantung di pikiran. Begitu dia nggak ada di pikiran, akan disebut itu tidak eksis. Tidak eksis berarti tidak ada. Kita lihat selanjutnya. Oke, sekarang dasarnya. Kalau tadi asumsinya, sekarang kita lihat dasar berpikirnya. Saya pelan-pelan